Baik, selamat malam semuanya. Suaranya jelas? Oke, malam ini pertemuan terakhir online kita. Kita mulai saja, walaupun masih 4 orang yang masih bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat? Baik, hari ini kita membahas modul 8 dan modul 9. Itu berbicara tentang teknologi organisasi dan struktur organisasi. Nah, eh, kita membahas bagaimana struktur organisasi dan teknologi organisasi ini. Mungkin slide-nya agak lebih banyak karena ada 2 modul ya. Baik, kita langsung saja. Nah, di dalam teknologi organisasi itu ada 2 macam perusahaan, yaitu perusahaan manufaktur dan perusahaan non manufaktur. Nah, yang dimaksud dengan perusahaan manufaktur adalah itu perusahaan produksi, ya, perusahaan pabrikan atau perusahaan yang ada di dalam industri, biasanya kayak pembuatan barang-barang berat dan sebagainya. Jadi di dalam di dalam perusahaan manufaktur ini yang kita bahas bagaimana teknologinya supaya bisa kita pahami apa jenis-jenis teknologi produksi daripada perusahaan ini. Nah, di perusahaan manufaktur banyak peneliti, tapi yang paling terkenal itu Joan Woodward, ya. Joan Woodward ini, atau kita sebut marganya saja Woodward, melakukan penelitian pada tahun 1950-an itu terhadap perusahaan manufaktur yang ada di Inggris. Bagaimana dia melakukan pendekatan struktur dan teknologi terhadap organisasi yang manufaktur. Nah, jadi di dalam penelitian ini dia membuat secara terperinci bahwa ada aspek-aspek yang ditelitinya, ya, yaitu ada aspek rentang kendali, ada itu span of control, ya, ada rasio administrasi, ada tingkat keahlian karyawan, ada jenis komunikasi yang digunakan atau tipe manajemen, dan juga ada keterangan mengenai keberhasilan perusahaan secara komersial. Nah, apa yang ditelitinya? Yang diteliti Woodward itu bisa kita lihat pada tabel yang di slide, ya, bahwa ada 3 jenis teknologi produksi yang dibuat oleh Woodward. Yang pertama itu pembuatan produk tunggal. Itu jenis produksi yang pertama, pembuatan produk tunggal, atau dia disebut dalam kelompok kecil. Nah, apa saja kelas-kelas teknologi yang disebut di tabel? Disebut bahwa ada pembuatan unit-unit produk sederhana, jadi berdasarkan pesanan, job order, tidak ada berdasarkan yang lain-lain, ya, dia berdasarkan sederhana, produknya sederhana sekali. Yang kedua itu bersifat rumit, ya, jadi pembuatan produksinya bersifat rumit. Jadi kalau dia tunggal itu biasanya kalau tidak sederhana, 2 rumit. Yang ketiga, produksinya berdimensi besar. Berdimensi besar artinya prosesnya dilakukan secara bertahap. Jadi karena dia besar, jadi hanya bisa dibuat hanya satu saja. Yang keempat, ada juga bisa dalam kelompok atau berukuran kecil, ya, berukuran kecil tapi dalam kelompok-kelompok. Dan yang berikutnya bahwa produk yang jenis teknologi ini berupa komponen. Contoh, komponen-komponen tertentu saja yang bisa dibuat di pabrik itu, tidak bisa dibuat oleh yang lain.
Kemudian pembuatan produk dalam kelompok besar dengan menggunakan satu lini assembling atau membuat lini assembling. Nah, produk tunggal ini atau jenis teknologi produk tunggal ini biasanya contohnya itu mobil ya, jenis mobil ini, tapi mobil-mobil tertentu yang kapasitasnya tidak massal. Nah, dia berdimensi tertentu, komponen-komponennya misalnya gini, pembuatan mesinnya itu di Indonesia, pembuatan bahan pintunya atau bahan bodinya itu di Thailand, dan menanti rekayasanya atau menyatukannya di Malaysia gitu. Jadi dia dalam kelompok-kelompok tertentu. Ini disebut juga produksi tunggal. Nah, kedua ada jenis teknologi produksi massal. Ini jenis produksi massal atau dalam kelompok yang berukuran besar. Biasanya ini sekalian dibuat. Itu ada juga dalam bentuk komponen. Contoh kalau elektronika, radio, chip-chipnya itu dibuat massal, ya, handphone. Terus kemudian digunakan dalam kelompok berukuran besar, ya. Kemudian dia produksi menurut proses, jadi dikombinasikan dengan pembuatan produk dalam ukuran besar. Kemudian pembuatan produk menurut proses untuk membuat bahan kimia dalam satu kelompok batch. Nah, itu dia kalau dalam kelompok massal. Nah, kalau dalam proses yang jenis ketiga, produksi menurut proses, itu ada proses-proses tertentu yang dilakukan di dalam pembuatan atau memproduksi suatu produk. Nah, jenis teknologi produksi yang pertama sama yang ketiga ini biasanya disebut produksi organik. Kenapa disebut organik? Karena dia bersifat proses dan tidak massal. Pembuatannya mungkin tidak terlalu banyak. Jadi biasa dia nggak bisa banyak buatnya. Nah, tapi yang kedua, jenis produksi yang kedua ini disebut produksi massal atau dalam kelompok yang berukuran besar. Berukuran besar artinya dia mekanik. Jadi pembuatan misalnya radio itu otomatis banyak. Pembuatan pembuatan komponen-komponen yang lain itu juga dibuat secara mekanik. Nah, inilah menurut Woodward pengelompokan jenis teknologi produksi yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur. Nah, bagaimana hubungannya ini dengan karakteristik organisasi? Jadi kita juga harus tahu bagaimana hubungan antara karakteristik organisasi dengan teknologi yang digunakan. Nah, itu ada 12 jenis karakteristik organisasi dan jenis teknologi organisasi yang digunakan. Nah, kita lihat kalau yang pertama itu jumlah tingkatan dalam organisasi 1-2 itu ya. Kalau jenis teknologi yang pertama jenis 1 itu 3, 4, 6. Jadi dia tingkatannya itu ada 6, bahwa teknologi pertama itu misalnya semakin dia menggunakan teknologi pertama, maka semakin banyak yang tenaga terampil yang dibutuhkan. Tapi semakin dia tidak besar, maka semakin banyak pula yang tidak dibutuhkan. Nah, kemudian rentang kendali para mandor atau supervisor. Ya, ini bicara tentang perbandingan jumlahnya ya. Jenis pertama itu 23, 48, 15. Terus perbandingan jumlah buruh langsung terhadap buruh tidak langsung, biasanya 9:1. Kemudian 4:1, 1:1. Nah, ke-6 itu perbandingan jumlah anggota kelompok pimpinan terhadap jumlah total karyawan, biasanya rendah, sedang, tinggi. Nah, untuk jumlah pekerja
dengan keterampilan tinggi. Untuk jenis pertama, jenis ketiga itu ada salah penulisan yang di ini ya, di tabel. Jenis pertama sama jenis ketiga itu pasti tinggi karena dia organik pekerja yang dibutuhkan. Tapi karena dia mekanik, dia rendah. Kenapa? Karena mesin yang bekerja. Nah, formalisasi kalau jenis pertama ketiga jadi rendah. Kenapa? Karena nggak butuh banyak buat ini ya, nggak butuh banyak buat peraturan, SOP dan sebagainya. Tapi kalau dia jenis kedua pasti tinggi. Kenapa? Karena dia bicara tentang prosedur penggunaan mesin. Salah sedikit bisa gawat gitu loh, bisa fatal akibatnya kalau tidak ada SOP-nya. Terus kemudian sentralisasi pertama dan ketiga juga rendah. Kenapa? Karena makin banyak tingkatan, dia makin banyak makin desentralisasi. Sementara kalau mekanik tinggi. Kenapa tinggi? Karena dia hanya bicara tentang mesin ya, mesin yang dilakukan. Jadi hanya terpusat kepada satu orang. Kemudian jumlah komunikasi lisan. Jumlah komunikasi lisan ini artinya orang per orang. Itu biasanya yang pertama, yang ketiga itu sangat tinggi karena berhubungan dengan manusia. Tapi kalau yang kedua sangat rendah karena hubungannya dengan mesin. Jumlah komunikasi tertulis yang pertama sama ketiga yang rendah, tapi yang kedua tinggi. Nah, jenis organisasi yang seperti saya bilang tadi, jenis yang pertama itu organik, jenis yang kedua mekanistik, yang ketiga adalah organik. Kira-kira sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, saya lanjut. Kalau tidak ada pertanyaan, nah, apa yang jadi kesimpulan dalam teknologi organisasi? Yang ketiga sudah dari. Kesimpulannya bahwa teknologi organisasi ini ternyata adalah suatu ukuran, ya, suatu ukuran keberhasilan suatu perusahaan atau organisasi secara komersil. Kenapa? Karena disebutkan bahwa perusahaan yang berhasil secara komersial adalah perusahaan yang menggunakan struktur yang sifatnya sesuai dengan jenis teknologi produksinya. Artinya gini, kalau dia mau jual permen, kira-kira jenis perusahaan, jenis teknologi produksi apa yang dipakai kalau dia mau berhasil dari yang 3 produksi? Yang pertama, kedua, atau ketiga? Permen loh mbak, permen. Permen itu pembuatannya massal apa tidak? Massal. Maka yang massal itu yang kedua, bukan yang pertama sama yang ketiga. Jadi dia pembuatannya mesin. Karena kalau dia pakai pertama, dia akan lama. Masa sih membuat satu permen harus lama gitu loh. Dan akhirnya kan jumlahnya sangat sedikit. Nah, perlu mesin, nggak perlu orang pembuatan permen ini, mesin saja, karena gula-gulanya dicampur, diaduk dan dibuat dalam pembentukan secara cepat. Nah, kalau dia perusahaan permen mau berhasil, berarti dia harus menggunakan jenis produksi yang kedua. Artinya kalau dia pakai yang pertama bisa, tetapi akan menjadi lebih lama karena yang pertama itu bicara tentang tunggal. Kira-kira kalau pembuatan mobil Mercedes atau Jaguar, yang pertama, kedua, atau ketiga teknologi produksinya? Kenapa pertama? Betul, karena hanya tunggal, artinya tidak banyak yang keluar. Yang ketiga juga boleh karena berbicara proses, dalam bentuk proses. Itu dia. Itu yang
yang kenapa teknologi organisasi ini sangat penting bagi perusahaan. Yang kedua, jenis teknologi yang digunakan membawa pengaruh terhadap karakteristik struktur suatu organisasi. Ya, kalau dia jenis teknologi mekanik, maka tidak perlu banyak-banyak yang menjadi pejabat di sana, karena sudah pakai mesin. Jadi dia hanya membutuhkan mungkin hanya beberapa orang yang bertanggung jawab untuk menangani mesin tersebut. Tidak butuh ada presiden, manajer, direktur, manajer, baru kemudian supervisor, nggak penting. Kalau bisa dari manajer dipotong langsung menjadi penanggung jawab mesin, tidak ada lagi karyawan di bawahnya. Biasanya begitu. Semakin banyak orang yang pegang mesin, maka akan semakin tidak terkontrol atau tidak terkoordinasi bagaimana mesin itu bisa dirawat. Nah, selanjutnya bagaimana teknologi dan hubungan teknologi dan performansi organisasi. Jadi kalau di dalam pelajaran kita dalam modul ini, perusahaan itu dibagi ke dalam 3 kelompok berdasarkan tingkat keberhasilan. Yang pertama itu adalah perusahaan dengan performansi rata-rata. Performansi ini rata-rata artinya ya yang inilah, yang so-so lah, yang tidak terlalu tidak kadang kurang tepat, tapi bisa jadi tepat teknologinya. Ada gitu. Yang kedua, lebih rendah dari rata-rata. Artinya performansi yang lebih rendah dari rata-rata ini, perusahaan ini tidak menggunakan teknologi produksi yang sesuai dengan kondisinya. Dan yang ketiga, perusahaan dengan performansi lebih tinggi dari rata-rata. Artinya perusahaan ini menggunakan teknologi yang sesuai dengan struktur organisasinya. Nah, seperti saya bilang tadi, perusahaan yang menggunakan jenis teknologi 1 dan 3 adalah organisasi organik. Dan yang kedua, perusahaan yang menggunakan jenis teknologi kedua adalah organisasi mekanik. Organisasi organik artinya pembuatannya mengandalkan yang namanya sumber daya manusia. Jadi mengandalkan tenaga kerja manusia. Sementara perusahaan kedua mengandalkan tenaga kerjanya berbentuk mesin, ya, mekanik. Oke, ada pertanyaan tentang perusahaan manufaktur? Oke, kita lanjut ke perusahaan non manufaktur. Perusahaan non manufaktur ini berbicara perusahaan yang dilakukan tidak berbentuk seperti teknologi mekanisasi, ya, seperti yang tadi. Tapi ini berbicara tentang suatu sistem teknologi di mana ada hubungan yang terjadi di antara perusahaan dengan organisasi. Nah, menurut Thomson, ini Thomson yang meneliti bahwa teknologi organisasi non faktur itu ada 3 klasifikasinya. Yang pertama itu teknologi perantara. Jadi teknologi perantara ini di mana organisasi seperti gambar yang saya sebut tadi menghubungkan beberapa klien yang satu ke klien yang lain yang tidak bisa berhubungan secara langsung. Jadi organisasi berada di tengah satu klien dengan klien yang lain. Nah, dia bisa bicara tentang perusahaan keuangan yang menyalurkan saham ke perusahaan. Misalnya ada suatu perusahaan yang membutuhkan investor untuk membeli sahamnya, maka ada perusahaan atau organisasi yang ada di tengah yang akan
mencari investor yang akan mau menanamkan uangnya membeli saham perusahaan yang tadi. Jadi kliennya dua. Nah, yang kedua ada teknologi rangkaian panjang. Teknologi rangkaian panjang ini bicara tentang kegiatan organisasi yang terdiri dari tahapan-tahapan kegiatan yang berurutan. Jadi kayak pabrik mobil. Pabrik mobil ini mempunyai rangkaian panjang. Sebelum dirakit dalam suatu bentuk mobil, berarti ada dulu pembuatan apa? Model. Dari pembuatan model, kemudian pembuatan mesin. Pembuatan mesin di pabrik yang A. Kemudian pembuatan yang namanya misalnya ini bodinya di pabrik yang B. Kemudian pembuatan alat lampunya di C. Pembuatan spionnya, kacanya di pabrik D dan sebagainya. Dan akhirnya nanti komponen-komponen ini disatukan dalam satu pabrik lagi yang disebut pabrik assembling atau penyatuan yang tadi. Inilah teknologi rangkaian panjang. Kemudian yang ketiga, menurut Thomson ada teknologi intensif. Teknologi ini artinya kumpulan dari beberapa jenis pelayanan yang khususnya digabungkan untuk melayani klien. Contohnya itu perguruan tinggi ya. Jadi perguruan tinggi ada departemen kemahasiswaannya, ada departemen sarana prasarananya, ada fakultasnya, ada departemen biro hukumnya dan sebagainya. Ini digabung keseluruhannya untuk melayani yang namanya mahasiswa. Jadi ini intensif, tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Itu perusahaan manufaktur. Nah, ada juga penelitian dari Aston, ini Universitas Aston ya di Inggris, Birmingham, bahwa dia menyatakan bahwa untuk aliran kerja suatu organisasi, untuk aliran tadi teknologi tadi, itu ada 3 variabel utama. Ya, variabel utama yang merupakan aliran kerja suatu organisasi. Yang pertama itu dia sebut otomatisasi peralatan, atau ini dilakukan secara langsung, secara otomatis oleh peralatan, oleh mesin. Ya. Yang kedua adalah fleksibilitas aliran kegiatan. Artinya fleksibilitas artinya pengetahuan, keterampilan dan peralatan yang digunakan dalam aliran kegiatan ini fleksibilitas. Dia bergerak secara fleksibilitas ini berbicara tentang tidak kaku. Bisa saja pengetahuannya dan keterampilan ini belum tentu sesuai dengan peralatan yang akan digunakan. Jadi ini fleksi, kata orang fleksibilitasnya sangat tinggi. Yang ketiga, ketelitian evaluasi proses, tingkat ketelitian yang digunakan dalam evaluasi proses yang dilakukan. Jadi ini bicara tentang ketelitian evaluasi proses ya. Nah, ini yang terjadi di penelitian Aston sendiri, Universitas Aston ya. Nah, sehingga dari penelitian ini Universitas Aston itu membuat nilai-nilai aliran kegiatan ya terhadap jenis-jenis organisasi. Ya, ini sebagai contohnya contoh tadi itu ya. Industri kegiatan industri kendaraan bermotor, ukurannya M, angka integrasi aliran kegiatannya ada 17 ya. Yang kemudian kalau disebut dengan, jadi dari 1 sampai 9 itu industri kendaraan bermotor, itu bicara tentang angka integrasi. M itu artinya manufaktur ya, N itu non manufaktur. Jadi ada jenis-jenisnya, angka-angkanya. Semakin ke bawah
angka integrasi aliran kegiatannya semakin kecil. Karena apa? Karena tidak terlalu panjang, ya, tidak terlalu panjang dan tidak berprosedur lebih dalam. Nah, kemudian selain itu ada juga yang menyatakan, Charles Perrow menyatakan bahwa dua dimensi yang berhubungan dengan struktur maupun kegiatan organisasi. Jadi ada dua dimensi yang berhubungan dengan struktur maupun kegiatan organisasi, yaitu pertama variasi tugas, ya, banyaknya kekecualian dalam tugas diukur dengan banyaknya hal yang tak terduga dan yang baru yang terjadi dalam proses pekerjaan. Terus kemudian ada kemudahan analisis. Kemudahan analisis ini adalah pekerjaan yang mudah dianalisis, yang dapat diuraikan dengan jelas dan bersifat mekanistik, sehingga dapat dijalankan dengan prosedur yang bersifat objektif dan terukur secara kuantitatif. Jadi ini dua dimensi yang berhubungan. Lagi problemnya Mbak Pia. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang kerangka organisasi menurut Perrow. Dalam gambar ini bisa kita lihat kerangka organisasi menurut Perrow. Itu ada teknologi rutin. Kita mulai dari bawah, ya. Yang bawah ini teknologi rutin. Ini dia. Teknologi rutin ini biasanya variasinya tugasnya sangat kecil dan dilakukan secara standar, formal, serta dia mempunyai tingkat kemudahan analisis yang tinggi. Contoh, di sini ada contoh-contohnya: salesman, ya, kasir bank, clerk, operator mesin, juru gambar, pemeriksa pembukuan. Jadi dia tidak terlalu susah. Jadi ini lihat kemudahannya sangat tinggi, artinya sangat mudah. Variasinya sangat rendah, ya. Variasinya sangat rendah karena tidak membutuhkan banyak variasi. Contoh, ya, salesman itu ya udah tahu jualannya jenis produk A, maka besok juga jenis produk A yang dijual, besok juga jenis produk A, lusa juga jenis produk A. Jadi yang pertama aja dia mungkin susah menghafal, yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya dia akan gampang sekali, tidak perlu lagi membuat latihan-latihan. Itu teknologi rutin. Kemudian ada teknologi non rutin. Teknologi non rutin yang di kanannya ini punya variasi tugas yang dapat dia katakan tinggi. Jadi variasinya sangat tinggi. Jadi banyak tugas yang dihadapinya. Tapi kemudahannya juga sangat tinggi, sangat mudah juga mengerjakan. Karena apa? Karena memerlukan yang disebut dengan analisisnya sangat-sangat, ya mereka saja yang mengerti gitu loh. Contoh pengacara. Terus kemudian engineering, accounting, ya, kemudahannya tinggi. Karena apa? Karena dia mempunyai sebuah SOP yang sudah jelas. Itu dia. Nah, kemudian ada teknologi craft. Teknologi craft ini biasanya kegiatannya relatif stabil, tetapi prosesnya tidak terlalu dimengerti. Nah, akibatnya pekerjaan ini menuntut pengalaman yang tinggi serta latihan yang cukup supaya karyawan dapat mengatasi permasalahan. Nah, contohnya itu ada artis panggung, ada pedagang, ada pengrajin, dan sebagainya. Kemudian ada terakhir itu teknologi engineering. Ini bukan non rutin, ya, teknologi engineering. Teknologi engineering ini
ini bicara tentang punya varietas yang cukup tinggi dan kegiatan-kegiatannya juga cukup rumit, memerlukan formula, prosedur, teknik-teknik dan sebagainya. Itu yang perlu biasanya orang-orang strategi, orang-orang orang-orang engineer yang membutuhkan penelitian dan sebagainya. Itu teknologi engineering. Nah, di antara tengah-tengah ini ada juga yang variasinya menengah, middle, tapi kemudahannya juga tidak bisa dibilang rendah, tidak bisa juga dibilang tinggi. Contoh dosen, manajemen umum, sebagian personalia. Itu yang menurut Peron. Ada pertanyaan? Atau terlalu cepat saya jelasin? Oke. Nah, bagaimana hubungan teknologi ini dengan rancangan bagian-bagian organisasi? Jadi ada hubungan teknologi dengan rancangan organisasi ini. Ini ada 8 karakteristik. Ya, 8 karakteristik, dan kita lihat bagaimana jenis teknologi pada bagian organisasi. Nah, kalau dalam karakteristik struktur manajemen yang pertama itu formalisasi, ya. Formalisasi di dalam teknologi craft dia sedang, dan di non rutin dia rendah, engineering dia sedang, di rutin dia tinggi. Kenapa di rutin formalisasi sangat tinggi? Bisa kasih alasan? Halo? Dengar? Ya. Ya. Jadi di teknologi rutin dia formalisasinya tinggi karena tugasnya memang kecil, tapi dia rutin. Jadi supaya tetap ingat, maka prosedur-prosedurnya tetap ditulis. Ada prosedur-prosedur yang tetap ditulis. Nah, kenapa dia di non rutin rendah? Karena tidak rutin dikerjakan, variasinya banyak. Jadi nggak perlu ada penulisan SOP, tidak perlu ada penulisan prosedur, tidak perlu ada penulisan yang lain dan sebagainya. Itu yang terjadi di dalam organisasi jenis-jenisnya. Yang kedua, sentralisasi di craft dia sedang, non rutin juga rendah, engineering sedang, rutin tinggi. Nah, yang ketiga, kewenangan dan pengambilan keputusan. Kalau di craft itu pada pengrajin atau tukang. Kalau di non rutin itu kewenangannya pada karyawan. Kalau engineering itu pada tenaga ahli. Sedangkan kalau dia teknologinya rutin, semuanya pada pimpinan. Nah, kualifikasi karyawannya bagaimana? Kalau di teknologi craft, dia membutuhkan karyawan yang punya pengalaman. Kalau di non rutin, dia membutuhkan karyawan yang punya latihan dan pengalaman. Kalau di engineering, dia butuh karyawan yang latihan secara formal. Tapi kalau rutin, dia kualifikasi karyawannya sangat rendah karena hanya bicara administrasi. Bagaimana rentang kendalinya? Kalau di craft, dia sedang sampai lebar, non rutin itu sedang sampai sempit, engineering itu sedang, di rutin lebar karena dia harus dikendalikan. Nah, bagaimana komunikasinya? Di teknologi craft komunikasinya itu horizontal, artinya sesama unit, sama bagian dan lisan. Nah, di non rutin horizontal,
tapi dalam bentuk rapat dan pertemuan biasanya. Nah, kalau di engineering itu langsung lisan dan tertulis, ada langsung ada tertulis. Nah, tapi kalau di rutin dia berbicara tentang komunikasi vertikal kepada pimpinan dan tertulis, tidak lisan. Nah, bagaimana koordinasi dan kontrolnya? Kalau di teknologi craft biasanya melakukan latihan dan pertemuan atau rapat. Nanti kalau non rutin biasanya dia pertemuan kelompok atau norma. Nah, di engineering laporan, ada pertemuan atau rapat. Nah, di rutin ada pengaturan anggaran dan laporan. Nah, terus apa fokusnya? Kalau di craft fokus kegiatannya itu kualitas. Kalau di non rutin kualitas. Kalau engineering reliabilitas. Tahu arti reliabilitas? Reliabilitas artinya disesuaikan, nyata gitu loh. Kalau rutin dia berbicara tentang kuantitas, jumlah dan efisiensi. Sampai sini ada pertanyaan tentang perusahaan manufaktur? Nah, kita lanjut ke imperatif teknologi. Apa yang dibahas dalam imperatif teknologi? Dalam imperatif teknologi itu ada dua hal yang dibahas, bahwa pertama, pada organisasi besar hubungan teknologi dengan struktur bersifat terbatas. Kenapa bersifat terbatas? Karena dalam organisasi besar teknologinya itu sudah pasti yang mana yang digunakan, jadi tidak coba-coba. Ini misalnya organisasi besar mobil kayak Astra, sudah pasti organisasi ini, jadi dia sifatnya terbatas, hanya berhubungan dengan itu saja, strukturnya berhubungan dengan itu, tidak berhubungan dengan yang lain lagi. Ya, karena sudah mempunyai tingkatan, mempunyai hubungan bagian-bagian unit-unit yang ada. Nah, yang kedua, struktur organisasi besar merupakan hasil akhir dari berbagai macam pengaruh. Contoh ya, organisasi besar ini hasil akhirnya itu kenapa? Karena ada pemakaian teknologi, terus ukurannya bagaimana, lingkungan organisasinya bagaimana. Itu yang terjadi di organisasi besar. Nah, bagaimana saling ketergantungannya pada kegiatan? Di sini disebut bahwa unit, jadi gini, ada tiga jenis atau ada tiga jenis saling ketergantungan menurut gambar yang diteliti oleh Thomson. Ya, yang pertama itu saling ketergantungan mengumpul, artinya pool. Jadi pool ini misalnya gini ya, unit 1, 2, dan 3 itu sama-sama jadi input bagi unit lain. Jadi dikumpul ke unit 4. Jadi 1, 2, 3 ini menjadi input bagi organisasi yang nomor 4, sehingga dia mengumpul, jadi terkumpul, ketergantungannya mengumpul. Yang kedua, berurutan, artinya unit 1 input untuk unit 2, unit 2 input untuk unit 3, gitu seterusnya. Jadi dia ini berurutan. Terus ada bolak-balik ini contoh, ini yang 1 bisa menjadi kebutuhan atau input untuk yang 3, sebaliknya yang 3 bisa jadi input untuk yang 1, atau yang 1 bisa input yang kedua, atau sebaliknya 2 juga bisa jadi input bagi yang 1. Ada yang begitu juga dengan yang 2 dan 3, bisa saling ketergantungan, bolak-balik. Jadi tidak tidak berurutan, semua bisa menjadi bagian dari ini, bagian dari masing-masing. Nah, bagaimana jenis saling ketergantungan terhadap organisasi? Juga Thomson membuat dalam gambaran dalam bentuk tabel ini. Nah, kalau saling ketergantungannya mengumpul, maka koordinasi pengambilan keputusannya rendah. Kenapa dia rendah?
Karena tidak butuh banyak. Ingat, unit 1, 2, 3 semuanya butuh untuk 4. Artinya nggak perlu lagi aturan-aturan main di sana. Jadi sederhana, koordinasinya sederhana. 1, 2, 3 ya sudah, langsung masuk ke 4 gitu loh. Nah, jenis koordinasinya juga standar ya. Kemudian prioritas dalam kelompok juga rendah. Kenapa? Karena sama-sama dibutuhkan, semua dikumpulkan semua untuk satu unit. Jadi sangat dibutuhkan. Itu dia. Nah, kemudian bagaimana dengan jenis saling tergantungan yang berurutan? Koordinasinya ini sedang. Kenapa? Karena hanya 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4. Dan ini koordinasinya harus berencana ya. Terus prioritas dalam kelompokannya sedang juga, karena nggak terlalu ribet. Tapi yang ketiga itu sangat menuntut koordinasi pengambilan keputusan yang sangat tinggi. Kenapa sangat tinggi? Karena banyak bagian-bagian atau banyak kelompok-kelompok yang saling keterkait. Jadi kalau nggak ada koordinasi dan tidak ada pengambilan keputusan, ini akan menjadi fatal. Koordinasinya disesuaikan dengan antar bagian, jadi bersama-sama menyesuaikan, tidak hanya satu bagian saja. Terus prioritasnya juga sangat tinggi. Jadi itu yang dilakukan. Nah, kemudian ada juga yang di sini dibahas juga oleh Thomson, bagaimana hubungan antar jenis saling ketergantungan ini dengan teknik organisasi atau teknik koordinasi yang digunakan. Nah, kita lihat ya. Kalau bolak-balik, ini penyesuaian bersama teknik koordinasinya. Jadi pertemuannya itu harus dijadwalkan sebelumnya. Karena apa? Berbeda bagian, berbeda bagian, tetapi saling membutuhkan. Ini bolak-balik. Maka harus disesuaikan bersama. Tidak bisa unit 1 yang menentukan kita meeting besok, sementara unit 3 nggak bisa. Itu akan sangat fatal akibatnya nanti bagi keterlangsungan dari perusahaan tersebut. Nah, komunikasinya horizontal. Ini artinya horizontal, tidak ada di sini yang bos, tidak ada yang pimpinan, semua sama, sederajat. Jadi komunikasinya horizontal. Tapi bagaimana dengan berurutan? Berurutan teknik koordinasinya melakukan perencanaan. Sama, pertemuannya juga dijadwalkan sebelumnya. Kenapa? Karena ini bicara berurutan. 1 dibutuhkan 2, 2 dibutuhkan 3, 3 dibutuhkan 4. Tapi berurutan ini komunikasinya vertikal. Kenapa vertikal? Karena dia ya makin ke atas itu makin dibutuhkan. Artinya makin kecil, makin dibutuhkan, makin ke bawah dia atau makin ke bawah itu makin disebut karyawan, tapi makin ke atas akan makin tinggi jabatannya. Jadi dia vertikal komunikasinya. Terus kemudian bagaimana jenis saling ketergantungan secara mengumpul? Nah, ini lebih sederhana, teknik koordinasinya perencanaan, dan yang dibutuhkan hanya rencana dan peraturan-peraturan yang dibuat di dalam organisasi tersebut. Oke? Ada pertanyaan sebelum masuk struktur organisasi? Baik. Nah, kita bahas ke modul 9, itu struktur organisasi. Jadi struktur organisasi ini bicara tentang komponen dasar sebagai kerangka dari definisi struktur organisasi itu ada 4. Yang pertama itu adalah struktur organisasi itu menggambarkan pembagian tugas. Jadi struktur ini menggambarkan pembagian tugas dan tanggung jawab kepada individu dan bagian. Yang kedua, struktur organisasi ini menggambarkan hubungan pelaporan secara resmi. Yang ketiga, struktur organisasi ini menetapkan
pengelompokan individu menjadi bagian organisasi yang menjadi suatu kesatuan organisasi yang utuh. Yang keempat, struktur organisasi ini menetapkan sistem hubungan yang membuat adanya komunikasi, koordinasi, dan integrasi segenap kegiatan yang ada dalam organisasi. Jadi ada 4 komponen dasar kerangka dasar kita berpikir untuk struktur organisasi. Yang pertama saya ulang tadi bahwa struktur ini dibuat untuk menggambarkan pembagian tugas dan tanggung jawab. Terus struktur ini dibuat untuk menggambarkan hubungan pelaporan secara resmi. Ketiga, struktur ini menetapkan pengelompokan individu ya menjadi bagian organisasi yang menjadi suatu kesatuan organisasi yang utuh. Nah, yang keempat itu berbicara tentang sistem hubungan yang membuat adanya komunikasi di dalam, adanya koordinasi, adanya integrasi dari setiap kegiatan. Ini yang harus diingat arti komponen dasar sebagai kerangka definisi struktur organisasi. Nah, contoh gambar seperti suatu perusahaan ya. Nah, itu ada misalnya pimpinan perusahaan. Kemudian di bawah itu ada kepala unit, ada kepala bagian umum dan sebagainya. Nah, di bawah kepala bagian ada kepala seksi. Nah, ini bicara tentang struktur. Jadi struktur ini berbicara tentang pembagian tugas. Ingat saya bilang tadi pembagian tugas. Apa tugas pimpinan, apa tugas kepala bagian, apa tugas kepala seksi. Terus bagaimana ini bisa diatur sebagai pelaporan. Misalnya kepala seksi ini melaporkan kepada kepala bagian mana, kepala bagian melaporkan kepada siapa, pimpinan. Kemudian dikelompok-kelompokkan. Jadi ada kelompok kepala bagian umum, kelompok kepala bagian pemasaran, seluruhnya dalam bentuk kelompok satu kelompok yang masing-masing, tetapi ini nggak bisa dipisahkan dari organisasi ini utuh. Ada kelompok kepala seksi dan sebagainya, ini utuh. Nah, kemudian bagaimana komunikasi yang terjadi di antara mereka? Ini gambarannya yang seperti tadi saya bilang. Nah, bagaimana penugasan atau dalam struktur itu hubungan pelaporan? Seperti saya bilang tadi, hubungan pelaporan garis vertikal. Kenapa garis vertikal? Karena kepala seksi melapornya kepada atasannya, yaitu kepala bagian. Kepala bagian melaporkan tugasnya kepada atasannya, yaitu pimpinan. Yang kedua, alokasi dan tugas dan tanggung jawab. Jadi ada tugas yang meliputi bagian, misalnya bagian umum tugasnya apa, tanggung jawabnya apa, bagian produksi tugasnya apa, bagian ini dan sebagainya. Kemudian ketiga, ada pengelompokan menurut fungsi, artinya pekerjaan yang sama-sama dikelompokkan dalam satu fungsi. Contoh bagian pengendali mutu yang seperti ini tadi, kita balik sebentar. Ini seksi pengendalian mutu, produksi dan logistik serta perawatan. Ini masuk dalam kelompok fungsi produksi. Itu dia. Kalau keuangan misalnya admin, kasir dan accounting itu masuk dalam fungsi keuangan. Pemasaran misalnya sales, marketing, research and development dan sebagainya itu masuk dalam pemasaran. Itu bicara tentang fungsi. Nah, di dalam struktur organisasi ada dua hubungan, ya, hubungan organisasi. Yang pertama disebut hubungan vertikal. Apa alat yang dilakukan untuk melakukan hubungan vertikal? Yaitu hierarki. Hierarki ini tingkatan jabatan. Jadi ini misalnya karyawan ini bertanggung jawab kepada siapa? Atasannya, mandornya siapa? Misalnya karyawan produksi, berarti ada supervisor produksi. Supervisor produksi ini bertanggung jawab ke siapa? Hierarkinya semakin ke atas. Nah, itu yang dibuat untuk alat untuk melakukan hubungan vertikal. Terus yang kedua, alatnya apa? Ada peraturan dan prosedur yang dilakukan oleh masing-masing jabatan.
Yang ketiga, rencana dan jadwal. Rencana dan jadwal ini bicara tentang rencana meeting, rencana kerja, jadwal-jadwal yang dilakukan dan sebagainya. Yang keempat, bila diperlukan penambahan tingkat porsi hierarki. Ya, contoh kalau sudah semakin banyak berarti semakin dibutuhkan lagi tingkat yang baru. Nah, informasinya juga dibuat secara vertikal. Itu dia. Nah, yang kedua ada hubungan horizontal. Ya, hubungan horizontal. Apa faktor yang menentukan kualitas hubungan horizontal? Yang pertama itu bahwa ketidakpastian, tingkat ketidakpastian. Yang kedua adalah derajat saling ketergantungan. Dan yang ketiga adalah jenis sasaran. Nah, apa saja alat-alat yang dibutuhkan untuk hubungan horizontal ini? Yang pertama dokumen tertulis tentunya. Yang kedua kontak langsung. Kontak langsung ini antara bagian-bagian. Jadi bicara bagian umum berhubungan langsung dengan bagian personalia. Bagian produksi berbicara langsung ke bagian umum, dan ini bicara tentang kontak langsung. Kemudian ada penghubung. Penghubung ini bicara tentang perantara di dalam bagian-bagian tersebut. Yang keempat, satuan tugas atau satgas. Satgas ini bicara tentang yang menghubungkan atau hal-hal yang bersifat sementara ya, untuk suatu tugas-tugas bagian yang tidak bisa diselesaikan oleh satu kelompok bagian tertentu. Kemudian ada tim. Tim ini bersifat permanen. Jika ada diperlukan terus-menerus, maka tim ini bisa dibentuk secara permanen, tapi bisa juga dibentuk secara khusus kalau hanya menangani suatu kegiatan atau proyek tertentu saja. Nah, kemudian yang terakhir itu ada integrator permanen. Integrator permanen ini merupakan alat hubungan horizontal yang paling kuat. Contoh itu berupa jabatan ya, atau fungsi khusus yang mengkoordinasikan kegiatan organisasi. Jadi biasa, tapi ini di luar, misalnya kayak konsultan, kayak trainer, ini integrator permanen. Jadi dibutuhkan yang namanya pihak luar untuk bicara tentang bagaimana hubungan ini bisa baik. Nah, kita bicara tentang struktur fungsional yang berikutnya. Nah, ada 3 jenis struktur nanti yang kita bahas. Yang pertama itu struktur fungsional. Struktur fungsional ini bicara tentang kelompok-kelompok kegiatan ya, kelompok-kelompok kegiatan terhadap suatu organisasi. Nah, kita bisa lihat dalam gambar apa saja karakteristik daripada struktur fungsional ini. Biasanya dalam lingkungan aspeknya ketidakpastian lingkungan ya, masalah atau ketidakpastian lingkungan itu misalnya rendah sampai dengan sedang ya. Kemudian isu utamanya spesialisasi teknis, efisiensi, karena ini bicara fungsional ya, bicara tentang fungsi, bicara tentang pekerjaan bagian dan perbaikan mutu. Nah, kalau dia di dalam internal, ini sasaran bagiannya cenderung hanya memperhatikan bagian sendiri ya, karena dia berfungsi, bicara fungsional, ingat bicara bagian, jadi tidak memikirkan tindakan bagian-bagian yang lain. Terus perencanaan dan anggaran ini berdasarkan efisiensi, laporan keuangan, terus ada statistika, rencana anggaran dan lain-lain. Dan siapa yang paling berpengaruh di sini? Yang paling berpengaruh adalah pimpinan fungsinya, pimpinan puncaknya. Terus bagaimana mempromosikan karyawan? Ya, dilihat keahlian fungsionalnya. Informasinya hubungannya vertikal ya, peraturan dan prosedur. Jadi ada kelebihan struktur fungsional ini. Kelebihannya itu tadi paling sesuai untuk lingkungan yang stabil.
Kedua, ya dia bisa mencapai efisiensi pada bagian masing-masing karena dia bisa direncanakan. Yang ketiga, ya merangsang berkembangnya keterampilan yang bersifat fungsional. Terus yang keempat, dia mampu mencapai sasaran bagian atau sasaran fungsinya. Yang kelima, sesuai untuk organisasi berukuran kecil atau sedang. Terus keenam, baik bagi organisasi yang menghasilkan satu atau sejumlah kecil jenis produk. Tapi dia punya kekurangan. Kekurangannya apa? Ya terhadap responnya agak lambat terhadap lingkungan. Kemudian pengambilan keputusannya menumpuk karena dibebankan kepada puncak pimpinan saja. Ketiga, koordinasi antar bagian fungsi tidak terlalu baik dalam ini. Terus inovasinya juga terbatas, pandangan terbatas terhadap sasaran sangat terbatas juga. Cenderung anggotanya hanya jadi lebih egois ini ya. Struktur fungsional ini hanya memperhatikan kerjanya sendiri. Yang kedua, bicara tentang struktur produk. Struktur produk ini dimaklumin bisa dalam bentuk geografis karena bicara semakin besar perusahaan maka semakin susah juga dia bekerja dalam satu daerah, itu struktur geografis. Tapi ada juga struktur campuran atau bisa digunakan dalam digabung ya, fungsional dan struktur produksinya secara murni. Bagaimana karakteristiknya struktur organisasi produk ini? Nah, kalau aspek lingkungannya, ketidakpastian lingkungan ini sedang sampai tinggi. Terus isu utama atau masalahnya, dia melayani satu segmen pasar, jadi hanya bicara tentang kepuasan konsumen ya. Yang kalau di internal sasaran bagiannya apa? Nah, yang tadi kalau di fungsional hanya bicara tentang bagiannya, ini berbicara hanya memperhatikan satu produk atau satu lini produk saja. Dia tidak berbicara tentang produk yang lain. Yang ini dalam internal perencanaan anggarannya berdasarkan pada pemasukan dan pengeluaran. Jadi profit center ya, berapa diproduksi biayanya, berapa dijual. Terus siapa pihak paling berpengaruh? Tentunya tetap pimpinan bagian. Kelima, bagaimana promosi karyawannya? Ini berdasarkan keahlian dan diintegrasikan dengan kegiatan dan manajemen. Informasinya menggunakan hubungan vertikal maupun horizontal. Apa kelebihannya struktur produk ini? Ini paling sesuai untuk lingkungan yang tidak stabil. Kalau yang tadi fungsional sesuai dengan yang stabil dengan perubahan cepat. Yang kedua, penanggung jawab produk jelas sehingga konsumen dapat merasa puas. Terus ketiga, koordinasi antar fungsi baik. Keempat, bagian-bagian dapat beradaptasi dengan baik terhadap tuntutan dari luar. Kelima, sesuai untuk organisasi berukuran besar. Jadi struktur produk ini baik untuk perusahaan besar. Yang keenam, baik bagi organisasi yang menghasilkan banyak jenis produk. Nah, kekurangannya apa? Tidak bisa atau tidak mampu mencapai efisiensi ekonomi karena berbicara tentang pembuatan barang banyak. Terus koordinasi antar produk sangat sulit karena semakin banyak bagian-bagiannya. Terus keahlian teknis hilang karena tidak ada spesialisasi fungsional, semua disamaratakan. Yang keempat, integrasi ataupun standarisasi antar produk sulit tercapai di sini. Nah, ini contoh gambar bagaimana struktur organisasi campuran. Artinya gini, campuran itu fungsional sama produk digabung. Kalau fungsional tadi berbicara tentang bagian dan spesifikasi kerja, kalau produk, divisi produk ini digabung, ada bagian pembelian, ada produk, ada pemasaran, dan divisi produk juga digabung ya, fungsional sama produknya digabung. Itu bicara tentang hibrida atau struktur organisasi campuran tadi. Nah, yang ketiga, struktur organisasi
yang biasa kita lihat adalah struktur matriks. Struktur matriks ini dibuat bicara tentang 3 kondisi. Yang pertama tadi, dipertimbangkan apa permasalahan utama organisasi. Yang kedua, perlu nggak penggunaan sumber-sumber yang dimiliki secara efisien. Ketiga, biasanya untuk struktur matriks ini lingkungan organisasinya kompleks. Nah, ini dia contohnya aliran wewenang tanggung jawab matriks ya. Kita lihat kalau pimpinan organisasi ini pimpinan produk, tapi pimpinan bagian produksi dan pimpinan logistik ini fungsional. Nah, ini bisa matriks ini bicara tentang campuran daripada produksi dan fungsional, tapi dia punya hubungan antar bagian karena secara vertikal dan secara horizontal dia berhubungan. Contoh ini tadi ya, pimpinan produk ini, produk 1, produk 2 punya hubungan ke bagian pemasaran, punya hubungan ke bagian produksi, punya hubungan ke bagian logistik. Jadi ini aliran horizontalnya. Nah, aliran vertikalnya, pimpinan produk ini berhubungan dengan juga ke organisasi tingkat tinggi, paling tinggi. Jadi dia bicara tentang lebih ribet ya, lebih ribet. Nah, apa saja yang paling penting, jabatan yang paling penting di dalam struktur matriks? Itu ada pimpinan tertinggi. Pimpinan tertinggi ini bicara tentang atasan dari seluruh fungsi maupun pimpinan produk. Jadi pimpinan tertinggi itu paling tinggi. Jadi dia bicara menjaga kewajiban, menjaga keseimbangan antara pimpinan fungsi dengan pimpinan produk. Kemudian pimpinan matriks. Pimpinan matriks ini bicara tentang pimpinan dari salah satu sisi matriks, yaitu pimpinan fungsi atau dia pimpinan produk. Jadi dia ada, ingat tadi saya bilang ada campuran. Dia campuran inilah, misalnya produk siapa pimpinannya, fungsional siapa pimpinannya. Jadi ada 2 pimpinan di sana. Nah, terus yang kedua ada pimpinan 2 atasan. Pimpinan 2 atasan ini berbicara tentang suatu jabatan yang punya 2 atasan. Dia bertanggung jawab kepada produk, dia juga bisa bertanggung jawab kepada fungsional. Nah, bagaimana karakteristik daripada struktur organisasi matriks? Kalau tadi produk struktur fungsional itu lingkungan ketidakpastian lingkungannya sangat rendah dan sedang. Nah, sementara di struktur organisasi matriks ketidakpastian lingkungannya itu sangat tinggi. Terus isu utamanya bersifat ganda ya, bicara lokasi fungsi, produksi fungsi, mutu, efisiensi. Nah, bagian sasarannya apa? Produk dan fungsi, karena tadi campuran. Terus perencanaan anggaran juga bersifat ganda menurut fungsi dan menurut produk. Pihak yang paling berpengaruh bersama-sama, yang punya pengaruh itu pimpinan fungsi dan pimpinan produk, tidak ada salah satu. Yang keempat, kalau mempromosikan karyawannya bagaimana? Didasarkan pada keahlian menurut fungsi maupun kemampuan integrasi menurut produk. Yang kelima, informasinya kontak langsung antara pejabat-pejabat matriks. Nah, apa kelebihan struktur matriks ini? Ya, dia mampu mencapai tingkat koordinasi yang diperlukan. Jadi karena tuntutannya ganda, jadi mampu mengkoordinasikan. Terus juga dapat memanfaatkan karyawan secara fleksibel, sesuai juga untuk pengambilan keputusannya rumit, jadi sesuai untuk keputusan yang rumit. Yang keempat, memberi kesempatan yang sama untuk pengembangan keterampilan. Yang kelima, sangat sesuai untuk organisasi ukuran yang sedang. Terus kekurangannya apa? Adanya wewenang yang bersifat ganda, jadi muncul kebingungan, akhirnya frustasi. Kita mau bertanggung jawab sama siapa ini? Ya, biasanya karyawan begitu, kalau udah 2 pimpinannya frustasi. Yang kedua, karyawan perlu dilatih supaya sama-sama bisa menyeimbangkan antara produk dan fungsinya. Yang ketiga, banyak waktu yang dihabiskan untuk koordinasi. Keempat, hanya dapat berjalan lancar jika karyawan mengerti struktur organisasi matriks ini. Yang kelima, memerlukan adanya tuntutan ganda.
yaitu kekurangan-kekurangannya. Nah, terakhir, bagaimana ciri-ciri pengambilan atau ciri-ciri organisasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan? Yang pertama, ciri-ciri organisasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan artinya gini, kalau organisasi ini tidak menggunakan sesuai kebutuhannya, tidak menggunakan teknologi sesuai dengan kebutuhannya, apa yang terjadi? Yang pertama, pastinya keputusannya pasti sering sekali terlambat atau kurang baik karena teknologinya tidak pas, strukturnya tidak pas, sehingga mengambil keputusan pun sering terlambat atau bahkan tidak baik. Kedua, mengakibatkan organisasi tersebut tidak mampu bereaksi dengan baik pula terhadap kondisi lingkungan. Yang ketiga, yang terakhir, biasanya pasti terjadi konflik atau pertentangan antara organisasi tersebut. Oke, demikian untuk mata kuliah kita hari ini. Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup mata kuliah kita hari ini. Ini pertemuan kita terakhir untuk organisasi di semester ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa diterima dengan baik. Mohon maaf kalau ada beberapa hal selama kita melakukan kuliah tidak berkenan bagi Mbak dan Mas, tapi yang pasti semoga ilmu yang didapat bermanfaat juga bagi Mas dan Mbak ke depannya. Kalau ada butuh pertanyaan atau butuh hal yang perlu didiskusikan, jangan sungkan, silakan langsung tanyakan kepada saya. Kita bisa diskusi, kita bisa saling memberi informasi ya, apalagi ini sebelum ujian pada tanggal Oktober ya, ujian atau Oktober akhir dan November awal ya, tanggal 30 ya. Baik, terima kasih buat malam ini, terima kasih buat kesempatannya, terima kasih buat waktunya. Selamat malam, selamat beristirahat, dan besok hari melanjutkan aktivitas juga. Dan terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.